Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil penelitian mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan judul pengaruh partisipasi anggota, motivasi berkooperasi, dan kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung. Oleh saya Arisma Wardani NPM 1913031010 dengan dosen pengampu Dr. Andes Teddy Rusman MSI dan Dr. Pujati SPD MPD. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, perekonomian Indonesia dibangun atas asas kekeluargaan sebagai usaha bersama dan menjadikan ciri kegiatan perekonomian Indonesia sebagai kegiatan bersama atau gotong royong. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus berdasarkan gerakan ekonomi rakyat. Peran generasi milenial tentunya sangat dibutuhkan untuk membangkitkan koperasi Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi milenial harus ikut berpartisipasi. Contohnya seperti Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung yang berdiri sejak tanggal 27 Februari 1982 yang telah memiliki 8 jenis usaha. Keberhasilan berjalannya 8 jenis usaha ini tentunya dibantu oleh pengurus, manajemen dan seluruh anggota. Pada identifikasi masalah meliputi anggota koperasi mahasiswa Universitas Lampung, masih banyak yang belum aktif, tingkat partisipasi anggota masih rendah, motivasi berkooperasi masih rendah, dan terdapat beberapa kendala manajerial pengurus koperasi mahasiswa Universitas Lampung. Pembatasan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah pada kajian pengaruh partisipasi anggota sebagai X1, motivasi berkooperasi X2, kemampuan manajerial pengurus X3, dan keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung sebagai Y. Pada rumusan masalah terdapat apakah terdapat pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan universitas, usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung, apakah terdapat pengaruh motivasi berkooperasi terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung, apakah terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung, dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh partisipasi anggota, motivasi berkooperasi, dan kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung. Pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung, mengetahui pengaruh motivasi berkooperasi terhadap keberhasilan usaha Kopma Unila. Yang ketiga, mengetahui terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan usaha Kopma Unila. Dan yang keempat, mengetahui terdapat pengaruh partisipasi anggota, motivasi berkooperasi, dan kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung. Manfaat penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis terhadap ilmu pengetahuan serta memperkaya hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya. Sementara manfaat praktis yang pertama bagi Kopma Unila diharapkan dapat memberikan informasi terhadap keberhasilan usaha koperasi mahasiswa Universitas Lampung melalui faktor yang mempengaruhi seperti partisipasi anggota, motivasi berkooperasi, dan kemampuan manajerial pengurus. Manfaat praktis bagi prodi yaitu dapat memberikan informasi bagi prodi mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha koperasi.
Ya, dan yang ketiga, manfaat praktis bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan, wawasan baru, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat peneliti, serta menambah pengalaman dalam penelitian. Bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Berisi kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka pikir, hipotesis. Yang pertama, kajian pustaka. Mengenai partisipasi anggota. Partisipasi dapat diartikan sebagai sebuah usaha proses di mana sekelompok orang menemukan dan mengimplementasikan gagasan atau ide-ide koperasi melalui partisipasi anggota sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan kepentingan sumber-sumber daya yang digerakkan, keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Yang kedua, motivasi berkoperasi, yaitu motivasi berkoperasi adalah kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelum dorongan tersebut terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, mengenai manajerial koperasi, yaitu kemampuan manajerial mengurus diukur dari proses mempengaruhi pengambilan keputusan komunikasi dan inovatif. Sedangkan keberhasilan usaha diukur dari pencapaian tujuan bisnis sukses, yaitu dilihat dari volume usaha dan SHU. Kemampuan manajerial pengurus signifikasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha koperasi. Keberhasilan usaha, menurut Sido dan Tambah, keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia, yang terdiri dari kelembagaan. Penelitian yang relevan. Yang pertama, skripsi oleh Feby Aulia Siva, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019, mengenai pengaruh partisipasi anggota dan kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi, studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, jurnal oleh Widianto dan Lina Ahmadullah, Universitas Economic Education Analysis Journal tahun 2020, pengaruh pelayanan manajerial pengurus melalui citra koperasi terhadap partisipasi anggota KUD. Yang ketiga, skripsi oleh Tri Yuni Sulistiowati, Universitas Negeri Semarang tahun 2015, pengaruh pelayanan kinerja pengurus koperasi dan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Eka Karya Kabupaten Kendal. Yang keempat, skripsi oleh Sofia Anggraini Setiono, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019, kemampuan mengelola koperasi dan motivasi pimpinan sebagai usaha keberhasilan usaha pada koperasi Sekar Kartini Jember. Yang kelima, jurnal oleh Lailatul Musyfiroh, Jurnal Pendidikan Ekonomi tahun 2016 mengenai dengan judul Analisis Pengaruh Pendidikan, Perkoperasian, dan Motivasi Anggota terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa. Kerangka pikir, mahasiswa memberikan dukungan terhadap keberadaan koperasi. Mahasiswa yang merupakan garda depan perubahan negara diharapkan ikut serta dalam memajukan koperasi. Berkembang tidak hanya koperasi tergantung pada partisipasi dari anggota. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama para anggota. Motivasi merupakan pendorong yang menimbulkan kemauan dan keinginan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pada bagian partisipasi anggota sebagai X1, motivasi berkooperasi X2, manajerial pengurus X3, dan keberhasilan usaha koperasi sebagai Y. Hipotesis. Pertama, adakah pengaruh secara positif partisipasi anggota terhadap keberhasilan usaha Kopma Unila? Yang kedua, ada pengaruh secara positif motivasi berkooperasi terhadap keberhasilan usaha Kopma Unila. Dan yang ketiga, ada pengaruh secara positif kemampuan manajerial pengurus terhadap keberhasilan Kopma Unila. Dan yang keempat, ada pengaruh secara positif
terhadap partisipasi anggota Popma Unila. Bab 3, metodologi penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan penelitian, instrumen penelitian, dan pengujian instrumen. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif variegatif, yaitu di mana desain riset yang lebih menekankan pada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel saling berhubungan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ini merupakan jenis penelitiannya. Pada tempat penelitian yaitu dilaksanakan di Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Waktu penelitian sekitar 2 bulan, yaitu dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2021. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2018. Pada populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung angkatan 2019 sampai 2021. Sampel adalah bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sugiono 2018. Pada penelitian ini, penentuan besarnya sampel yang diambil dihitung dengan menggunakan rumus Ishak dan Michel. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu terdiri dari partisipasi anggota sebagai X1, motivasi berkooperasi X2, dan kemampuan manajerial pengurus X3. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu keberhasilan usaha Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Y. Teknik pengumpulan penelitian yang pertama dilakukan secara observasi, yaitu digunakan untuk mengamati kondisi Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung, kemudian angkat atau questionnaire. Dikarenakan situasi pandemi COVID yang sedang berlangsung, maka pengumpulan data atau angkat menggunakan media Google Form yang dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi Mahasiswa Unila yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah anggota Koperasi Mahasiswa Unila, susunan manajer pengurus, dan proses penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa angket atau questionnaire dengan skala Rinkert yang digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Dan dalam penelitian ini menggunakan jenis instrumen angket atau questionnaire dengan pemberian skor SS sangat setuju diberi skor 5, S setuju diberi skor 4, RG ragu-ragu diberi skor 3, TS tidak setuju diberi skor 2, dan ST sangat tidak setuju diberi skor 1. Pengujian instrumen. Itu menggunakan uji persyaratan instrumen, menggunakan uji validitas instrumen, dan uji reliabilitas instrumen. Uji persyaratan analisis data, yaitu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, sementara uji asumsi klasik menggunakan uji linearitas dan uji multikolinearitas. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.